Istiqdadan. Yuk kita baca sholawat penerang hati. Kalamu qadimun la yuballu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'li wa niyati bihi ashtafi
Sungguh sangat beruntung man ta'allama, orang yang belajar. Untung hidupnya yang hidup di dunia ini, siapa yang tidak pengen untung? Semuanya pengen beruntung. Bernard dagang, mau untung apa rugi? Kau hidup mau untung apa rugi? Semuanya jawab, hidup mau untung apa rugi? Jawab yang keempat. Meninggal, mati, dikubur di akhirat. Kita mau meninggal di hadapan Allah, mau untung apa mau merugi? Hah? Mau untung apa rugi? Untung. Di dalam selawat ini, untunglah mereka yang belajar. Setelah itu tidak hanya untuk orang belajar, hanya belajar apa saja, tidak dikhususkan, umum semuanya, akan tetapi belajar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di dalam selawat ini, wa ba'du 'allamal Quran, yaitu sungguh sangat beruntung mereka yang belajar Al-Quran. Wadama inda kullihim, setiap waktu dia selalu membaca Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kalian semuanya adalah orang yang belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Paham benar? Tidak hanya belajar ilmu Al-Quran, akan tetapi cara untuk membaca Al-Quran diantaranya adalah ilmu tajwid. Tidak hanya cukup dari ilmu tajwid, akan tetapi nanti bisa belajar ilmu Al-Quran, diantaranya adalah ilmu tafsir. Paham? Paham. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup, seperti yang didoakan di dalam setiap hari, Allahumma rahamna bil
Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ada berapa yang kita minta? Al-Quran itu selain jadi petunjuk, dia adalah imam, cahaya, dan rahmat bagi kita. Maka sangat merugi orang-orang yang tidak mau belajar Al-Quran, orang-orang yang hanya dihiasi dengan kehidupan gemerlapan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sekarang ini Pak, saya lagi ujian. Lebih wajib mana? Ujian dengan mengaji? Jawab yang empat. Yang empat. Lebih wajib mana ujian dengan mengaji? Mengaji. Takutkah kalian dihukum guru ketika tidak mengerjakan kewajiban kalian? Contoh, guru memberi tugas PR misalnya, ataupun diancam tidak masuk sekolah, ataupun tidak diancam oleh gurunya nanti tidak akan naik kelas. Takutkah apa tidak kalian? Siapa yang bilang tidak? Kalau misalnya gurunya nanti ngancam Bernard, kalau nilaimu tidak sempurna, kau nggak boleh naik kelas. Takut apa tidak Bernard? Kok enggak? Semuanya takut sebetulnya. Cuma Bernard hanya di lidah saja. Tapi kalau tidak ngaji, ancamannya kata Allah, karena ini fardu ain, ngaji itu belajar itu adalah fardu ain. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Rasulullah, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa? Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lebih-lebih ilmu agama. Apa ilmu agama yang sebenarnya? Yaitu agama Islam. Maka sangat heran saya, sangat sedih melihat keadaan sekarang ini. Tidak tahu siapa yang harus disalahkan, tapi mereka mengira semuanya yang keliru itu tetap adalah gurunya. Mereka menganggap karena nggak ngaji, kenapa pas ditanya karena gurunya gini, karena gurunya sering marah, karena gurunya sering negur. Tapi ada tapinya ini. Itu semuanya hanyalah alasan bagi mereka. Buktinya, kalau pagi sakit pun mereka tetap berangkat. Bahkan dihukum oleh gurunya. Dipukul, ada yang dipukul, kadang dijewer, tetap saja berangkat, tidak ada takut-takut. Cuman kalau untuk urusan agama dibentak sedikit oleh gurunya, yang jadi alasan adalah gurunya. Padahal gurunya di sini, subhanallah, berusaha semaksimal mungkin. Cuman wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka adik-adikku, santri-santriku Yasin yang tidur, yang ada saat ini, coba kemarin saya buka bahasa Madura, syairan dari guru kami. Apa isinya? Syairannya itu ada di halaman 100 berapa ya? 105. Coba. 57 Pak. 157. Mulai.
Itu bacaannya munandi potra parona. Coba dibaca itu. Ada enggak? Nah, dengarkan dulu. Ada enggak? Ada bacaannya. Sani, Yasin. Mun andi potra barolok nagona tantoreng tua sangat puduna. Artinya kalau punya anak hanya perlu pekerjaannya, maka orang tuanya sangat bodoh. Lanjut, apa bacaannya di bawahnya? Coba dibaca. Hah? Tetireng puduk asar tanina nyake ate reng tuana. Artinya apa? Jadi orang bodoh itu beserta orang hina itu adalah suatu saat akan menyakiti kepada orang tuanya. Kenapa harus menyakiti kepada orang tuanya? Karena mereka kurang pendidikan, lebih-lebih pendidikan moral. Apa moral kan? Adab, tingkah laku. Lanjut di bawahnya apa? Bila pon raja potra sekutu oreng tuana pasta paratu. Dalam sinyalan tersebut artinya ketika anak yang bodoh itu besar, dewasa nanti, tumbuh jadi orang kayak Bernard, maka apa yang terjadi? Orang bodoh tadi anak-anak itu sudah besar, maka apa yang terjadi? Ancaman bagi orang tua tidak akan lagi dibutuhkan. Artinya orang tuanya sudah dibuang, bakaran buang, ancaman bagi orang tua. Itu nasibnya kalau punya anak yang bodoh. Anak kurang pendidikan. Maka sangat beruntung santri-santri yang masih bertahan walaupun 2 ekor, 3 ekor ayam ini. Iya, meskipun bertahan seperti ini, pertahankan. Kenapa? Karena suatu saat kalian akan menjadi orang yang berilmu. Tahu kalau melawan kepada orang tua tidak akan mendapatkan barokah. Tapi kalau orang bodoh, dia tidak tahu dihajarnya orang tua. Bahkan naudzubillahi min dzalik, banyak sekarang ini perilaku kriminal, diantaranya adalah tidak bermoral, tidak berakhlak. Banyak kasus yang terjadi, orang tua dibunuh oleh anak kandung sendiri. Banyak kasus yang terjadi, orang tua diperkosa oleh anaknya sendiri. Begitupun juga sebaliknya. Kenapa? Karena kurang iman, karena kurang pendidikan, karena kurang pengetahuan. Maka apa yang terjadi? Mereka seperti halnya hewan, belum adol, bahkan mereka lebih tersesat, lebih hina, lebih dina daripada hewan. Maka gunakan guru-guru yang ada di sini, didatangkan dari Madura, didatangkan dari Jawa, bahkan nambah lagi nih Mas Zainal yang dari kota mana Mas Zainal?
Ketapang saya. Dari Ketapang, pokoknya Ketapang. Jangan lebih banyak gurunya daripada santrinya. Gurunya 10, santrinya 2. Contoh. Maka apa yang terjadi kata Allah? Kalau kalian walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk bumi ini, Mama ngomong semuanya yang di Marau ini, entah penduduk desa, penduduk kecamatan yang iman kepada Allah, belajar semuanya, ya Bernard, ajak belajar semuanya, iman kepada Allah, berbakti kepada Allah, maka apa yang terjadi kata Allah? Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Allah akan membukakan berkah dari langit dan bumi. Lanjut syiaran tadi gimana bunyinya? Bengal talebat daeng tuana margetah tau dekat usana. Berani kepada orang tuanya. Apa bahasanya? Ngelawan. Apa bahasanya ngelawan kepada orang tua? Bahasa Marau. Dia berani membentak orang tuanya. Ya. Kenapa dia berani kepada orang tuanya? Karena dia tidak tahu terhadap dosa. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata Al-Qur'an, kata Allah di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma, janganlah kalian berkata atau gini kadang, apalagi membentak orang tuanya. Jangan berkata seperti itu kepada kedua orang tua. Tapi apa kata Allah? Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kalian kepada kedua orang tuanya dengan lemah lembut. Orang tua bukan hanya yang melahirkan, bukan hanya dia bapak, bukan hanya dia ibu, tapi orang tua salah satunya siapapun yang dianggap mendidik kalian, dia itu adalah orang tua. Guru abu kafitin, bapakmu dalam urusan agama. Kalau misalkan gurunya ngasih makan, ngasih minum gratis dan sebagainya, dia termasuk orang tuamu. Maka anggaplah dia orang tuanya. Insya Allah kalian akan menjadi orang mulia. Maka santri-santri ini harus bertapa. Tahu bertapa? Bersemedi. Tahu bersemedi? Jadilah kalian seperti halnya kupu. Tahu kupu-kupu? Sebelum jadi kupu-kupu dia jadi ular dulu. Ular hina apa indah dilihat? Siapa yang indah melihat ular? Gak ada. Yang namanya ular itu pasti menjijikkan, kotor, jijik. Karena ular itu mau menjadi orang sukses, mau menjadi orang yang memberikan warna kepada orang lain, indah dilihat, maka dia bertapa selama 40 hari. Jadilah sebelum itu dia jadi kepompong, setelah jadi kepompong berubah menjadi ular. Berubah menjadi kupu-kupu. Akhirnya setelah jadi kupu-kupu dia terbang. Siapa yang gak indah melihat kupu-kupu? Mau? Sama dengan santri, sama dengan kalian. Baik yang mukim ataupun yang tidak mukim, yang dekat ataupun yang tidak jauh, Bernard ini jangan mau tergoda oleh kawan-kawannya. Kadang Bernard ini kayak motor laju-laju, pas maghrib kadang-kadang, tapi agak lumayan Bernard. Ingat gurunya ini sudah banyak. 2 guru tetapnya udah 2. Tambah Mustafa, ditambah Pak Bahrul, ditambah Pak Lawi, Pak Zainal,
banyak pak gurunya kepada kalian, insya Allah yang akan mengajari kalian. Cuma kalian sekarang siap apa tidaknya? 4 berangkat, 4 itu berangkat. 2 berangkat, yang 2 itu belajar. Apalagi Bernard jauh rumahnya karena kejauhan, berangkatnya harus Isya. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Lanjut, apa sekarangnya tadi? Artinya anak bodoh yang tadi ketika disuruh-suruh diperintah oleh orang tuanya, nah tolong ke barat, dia ke timur. Nah tolong ke selatan, dia ke utara. Mukong, apa bahasanya? Apa bahasanya? Bandel apa istilahnya? Nakal apa bahasanya yang disuruh-suruh gak mau itu? Ngeyel. Dia disuruh-suruh oleh orang tuanya, dia ngeyel. Siapa dia? Dia adalah orang bodoh, kasar sekali, Pak. Itu yang menyebutkan bukan saya, tapi Al-Quran. Qul hal yastawil ladina ya'lamun, beda antara orang yang tidak berilmu wal ladina la ya'lamun, dan orang berbeda antara orang berilmu dan yang tidak berilmu. Andai kata anak tadi yang soleh tadi disuruh-suruh berangkat ke barat, pasti ke barat. Tapi yang bodoh disuruh ke barat, pasti ke timur. Kenapa? Karena tidak tahu terhadap aturan-aturan agama. Kenapa? Siapa yang salah? Orang tuanya. Gurunya sudah standby, gurunya sudah menyiapkan fasilitas, media semuanya lengkap. Tapi apa yang terjadi? Jangankan mau ngaji, sholat pun mereka tidak mau lagi. Saya tanya kepada guru-gurunya, pernahkah Pak Guru marahin dia? Tidak, karena mungkin. Saya tanya kepada gurunya, nggak pernah saya marahin. Kemungkinan besar mereka sudah terpengaruh dengan pergaulan. Alhamdulillah min dzalik. Makanya kalian siraman rohani itu perlu benar. Ya, siraman rohani itu perlu. Kayak gini ini perlu sebetulnya. Jangan hanya cukup sampai di sini kalian. Dengarkan tausiah guru-gurunya, Pak Ustadznya memberikan tausiah. Dengarkan kajian-kajian itu, datang kalian. Kalau mau jadi orang yang mulia di dunia dan akhirat. Kita hidup ini bukan hanya untuk dunia, akan tetapi persiapan kita, perjalanan kita masih panjang. Sholatnya kita ini bukan hanya untuk dunia. Ibadah kita ngaji, umroh, haji ini bukan hanya untuk dunia, akan tetapi untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Lamun tak cocok deka putrana, laju popol ureng tuana. Lamun tak cocok deka putrana, laju popol ureng tuana. Ketika perilaku orang tuanya, misalkan orang tuanya mengatakan nak sholat, gak cocok, anaknya gak terima, maka apa yang terjadi? Alhamdulillah dari orang tuanya dia gak segan-segan dan dengan tangan memukul kedua orang tuanya. Kenapa? Kembali kepada yang tadi,
salahnya orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang layak dan baik kepada orang tua. Tidak hanya cukup mengaji, Mirna. Tidak hanya cukup datang sholat, ngaji, pergi. Tidak cukup itu. Akan tetapi ngaji berangkat dari rumahnya dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu dan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kalian. Jangan merasa pintar, merasalah kalian bodoh. Karena ketika kalian merasa pintar, maka malas untuk belajar. Tapi kalau merasa bodoh, kalian haus akan tentang ilmu. Lanjut. Bodoh tadi, ya, dapatnya anak yang tadi bodoh, maka apa yang terjadi? Dia selalu membelakangi, tidak mengedepankan orang tuanya. Ada sesuatu, maka apa yang dipilih orang lain, orang tuanya belakangan. Itu hasilnya anak bodoh. Lanjut. Itu pesan kiai saya dalam syairnya, wahai bapak dan ibu, jika punya anak, janganlah anaknya sampai menjadi orang bodoh, tidak berilmu, lebih-lebih berakhlak. Lanjut. Lamun ta'uning sera muraka panjang ilmu sampai tua. Kalau orang tuanya nggak tahu untuk mendidik anaknya, Bahrul, Sani, Bernard, nama ngomong, orang tuanya nggak pernah mundok, orang tuanya nggak pernah mengenyam pendidikan, maka apa yang diperintahkan oleh kiai tersebut? Anaknya langsung disuruh mencari ilmu, jangan menunggu dia dewasa. Kalau kayak Pak Zainan ini udah tua, misalnya Pak ngomong, udah punya anak 5, mau mondok, gurunya, ustadznya, kiainya pasti nggak mau. Kenapa? Karena sudah ketuaan. Dimarahin gurunya, balik dimarahin. Itu ceritanya. Kalau kayak Bahrul ini masih mending, ngelawan karena masih kecil, tendang. Artinya apa? Jangan. Memang tidak ada yang terlambat untuk belajar ilmu. Akan tetapi kalian dari sekarang, waktunya kalian adalah emas. Waktu emas. Berharga kalian. Kuatkan, capek dunia ini memang tempatnya capek. Harus ada yang dicontoh. Saya nanti paling tidak kayak Pak Zainal. Nanti saya paling tidak jadi guru SMK. Harus ada cita-cita, Bernard. Hidup gak ada cita-cita dan target itu bagaikan ayam, makan terus. Betul enggak? Ayam kerjaannya makan. Dia tidur makan. Tidak jauh beda dengan sapi. Mau tidur makan, mau kencing makan, mau berak makan, mau tidur makan, bangun tidur makan. Itu namanya sapi. Karena nggak ada target untuk ayam. Sama dengan ayam. Lanjut, apa bahasanya lagi? Belajar nanti itu jadi syiaran nanti setiap minggu wajib belajar. Untuk wajib
langgar atau munduk tore masa harus disuruh pergi ke tempat pengajian musola ataupun dia disuruh munduk. Kemudian setelah munduk jangan diambil anaknya. Itu bahasanya. Sabarlah orang tua. Banyak orang tua sekarang ini anaknya munduk nangis-nangis karena anaknya nangis. Minta dijemput anaknya, dijemputlah anaknya. Akhirnya nggak jadi munduk. Kira kalau di rumahnya belajar, enggak, saya yakin. Saya pengalaman. Karena ini kalau nggak datang ke sini, palingan dia megang HP, ML, apalagi FF, apalagi ya? Hah? TikTok. Nah, gimana? Sekarang ini generasi TikTok ini, generasi milenial ini, ubahlah sekarang dakwah kalian, tugasnya mengajak orang lain. Perlu generasi perlu. Lanjut. Apa? Kalau nggak mau mondok minimallah masuk ke madrasah. Ya, minimal itu paling nilainya rendah. Paham Zaki? Tapi kalau masuk ke madrasah jangan hanya berangkat. Kayak jelangkung, datang tadi, pulang tadi, antar, pasrahkan kepada gurunya. Di sini siapa gurunya? Cari dulu gurunya, harus ada permisi. Ini bukan tanda, harus ada aturan. Berhenti pun juga harus permisi. Lanjut. Anak banyak ilmu. Anak banyak ilmu tantoreng sangat bungana. Jika orang tua mempunyai anak kayak Bang Rul misalnya, banyak pengetahuannya, banyak ilmunya, maka apa yang terjadi? Kebahagiaan dunia dan akhirat akan dimiliki oleh kedua orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Lanjut. Mon erosorobi Tuana laju pas mangkat tada sengkana. Kalau anak tadi udah punya ilmu, ya, ini bahasanya bukan bodoh lagi, tapi punya ilmu, pintar dia. Ketika disuruh-suruh sama orang tuanya, diperintahkan ke barat, maka dia berangkat langsung. Tidak ada kata-kata malas. Oh enggak Pak, langsung. Nah, beli micin, berangkat. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Sudah punya ilmu. Lanjut. Karena tahu dekat usaha. Lanjut. Lako Dereng tuana anak tahu dekat usana tak lako dereng tuana. Dia sadar, dia paham, berani kepada orang tua itu adalah tahu dosanya, maka dia tidak berani untuk melakukannya. Alhamdulillah.
Qulillah subhanallah. Masya tabarakallah. Kata-kata anjir buang. Anjir buang. Ganti dengan subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Lanjut. Anataku Sefas belalang Jadreng tuana Tako pas dosa. Dosa. Dia takut untuk berani melawan orang tuanya. Kenapa? Karena takut dosa. Sudah cukup mungkin sampai di sini. Nanti bisa dipelajari di lain waktu. Ingat, ada yang poin 50 juga nanti yang harus kita pelajari. Maka kalian harus menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.